Syukur dan sukacita, seluruh presbiter bertugas pada ibadah ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu Pemulihan Yesus Kristus. Ibadah hari Minggu ini menggunakan liturgi bulan Oikumene dari Gereja Kristen Protestan di Bali, GKPB. Dalam pengucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan untuk program non-rutin. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nancy Nisapi Rehata, Ketua Majelis Jemaat GPB Jurangmangu, dalam rangka pertukaran pelayan firman Mupel Banten. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Saudara-saudara sekalian, pada kebaktian hari ini kita menaikkan syukur kepada Allah yang menghendaki kita semua hidup dalam persekutuan dan kebersamaan di bawah payung Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI. 73 tahun kita telah berlabuh bersama dalam persekutuan ini. Terpujilah Allah yang menghendaki kita terus bersatu dalam kasih Kristus. Marilah kita terus bergerak bersama dalam kasih Kristus menuju labuhan abadi. Jemaat, mari kita mengawali ibadah syukur pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian dari Kidung Keesaan nomor 319 bait 1, 5, dan 7. Mari puji Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah pagi hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Marilah merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara.
Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat, sambutlah firman Tuhan yang mendasari kebaktian oikumenis dalam rangka HUT PGI yang ke-73 hari ini, sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dan 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita sambut introitus ini dengan pujian dari Kidung Keesaan 42 ayat 1. Jemaat, marilah kita membaca Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3 secara berbalasan yang menyatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, Kehidupan untuk selama-lamanya. haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk diselamatkan dan dipersekutuan menjadi tubuh Kristus. Engkau menghendaki kami agar menjadi gereja Kristus yang esa, sebagaimana doa Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21.
Ampunilah kami umat-Mu, karena kelakuan dan keegoisan kami sebagai gereja selalu menghalangi kami untuk menjadi satu dalam kasih sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menempatkan kami di negeri Indonesia yang kaya dan subur. Mampukan kami untuk mengolah, menggunakan karya-Mu yang baik dan indah ini bagi kesejahteraan kami dan saudara-saudara kami di atas bumi Indonesia ini. Ampunilah kami umat-Mu, karena seringkali kami tidak mampu mengolah dan menjaga bumi ciptaan-Mu yang indah ini dengan bertanggung jawab sehingga ia mengalami kemerosotan dan mendatangkan bencana atas hidup manusia. Tuhan, ampunilah kami, karena kami tidak peduli dengan masyarakat dan komunitas di mana Engkau menempatkan kami. Kami hanya memikirkan kepentingan kami, kelompok kami. Kami tidak peduli dengan orang-orang yang Engkau tempatkan sebagai sesama manusia di sekitar kami. Ampunilah kami atas kegagalan kami memaknai dan menghidupi kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Seringkali yang kami bangun adalah kebencian atas dasar perbedaan daripada persekutuan kasih yang membawa kedamaian. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Amin. Saudara-saudara, hanya karena belas kasihan dari Allah kita memperoleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Melalui kematian dan kebangkitannya, kita memperoleh kasih karunia itu sehingga kita hidup dan selamat. Firman-Nya dalam Efesus 2 ayat 8-10 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya menyampaikan berita anugerah pengampunan kepada setiap orang percaya dan bertobat di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mengawali pemberitaan firman Tuhan, vokal grup sektor pelayanan 6 akan mempersembahkan sebuah pujian. Dipersilahkan.
Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan bagian dari berita firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan ini bukan hanya menyenangkan pendengaran kami, tetapi boleh masuk ke dalam hati, pikiran, kehidupan kami, mengubah kami untuk hidup lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai dengan 4. Dari Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai dengan 4 yang menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan atau pembahasan firman Tuhan di dalam Sabda Bina Umat dan Sabda Guna Dharma Krida, maka hari ini pemberitaan firman Tuhan kita sebagaimana yang sudah dibacakan dari Mazmur 19 ayat 2 sampai 4 dengan tema Kristus dimuliakan. Bisakah ditampilkan khotbahnya? Ya, Kristus dimuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di akhir Mei tahun 2015, kalau Bapak Ibu ikuti pemberitaan pada era itu, ada sebuah kejadian yang cukup menggemparkan beberapa negara di Eropa dan beberapa negara di Amerika, karena ada bunyi seperti tiupan trompet atau sangkakala yang mereka katakan terdengar dari langit. Kalau Bapak Ibu buka YouTube, maka di situ akan jelas ya bagaimana mereka merekam. Dan kalau kita dengar, saya tadi pagi coba dengar sekitar jam 3, jam 4 pagi, cukup merinding mendengarnya. Karena seperti bunyi trompet ya, trompet dengan sangkakala itu bunyinya mirip ya, terdengar. Semua orang yang merekam di sekitar di kota itu diam, tenang, ada cukup banyak orang, lalu suara itu berbunyi. Ya, entah dari mana, tetapi mereka dengarnya dari atas. Nah, pada saat itu beberapa negara bagian kecil di Belgia, bahkan orang-orangnya keluar ke jalanan besar, ke jalan raya, berlutut semua, sujud di jalanan. Kenapa? Karena menurut mereka itulah hari kedatangan Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Nah,
penelitian demi penelitian, analisa demi analisa, kajian demi kajian kemudian dilakukan. Ada yang mengatakan itu letusan gunung api di bawah bumi, ada yang mengatakan itu patahan lempeng-lempeng bumi, ada yang mengatakan ini pekerjaan NASA yang kemudian seperti terekam di bawah tanah dan dia bergaung kembali. Banyak analisa, tapi tidak ada yang sepakat dari mana asal bunyi itu. NASA kemudian ketika ditanyakan pendapatnya, NASA ini badan antariksa milik Amerika Serikat, mereka mengeluarkan pernyataan yang kedengarannya seperti main-main, tetapi secara teologis menurut saya ini sesuatu yang menarik. NASA katakan begini, bunyi yang kalian dengar itu adalah suara nyanyian bumi. Suara yang kalian dengar itu adalah suara dari nyanyian bumi. Bumi yang bernyanyi, bumi yang memuji, bumi yang mengeluarkan nada-nada. Secara ilmiah itu mungkin sulit diterima. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, pernyataan NASA ini bisa membuat kita berpikir begini. Ternyata bukan hanya manusia yang bisa bernyanyi, bukan hanya daun yang ketika ketemu daun mereka berdesir dan itu dikatakan sebagai nyanyian. Bukan hanya lenguhan sapi, suara burung, suara ayam, bebek dan lain sebagainya yang mungkin merupakan pujian, tetapi bumi ini ternyata bisa juga bernyanyi. Sampai sekarang belum ada kesepakatan tentang bunyi tersebut. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya mengawali khotbah ini dengan menceritakan kisah tersebut? Saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara lihat, ketika firman Tuhan mengatakan langit, ya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, maka pemazmur ingin berbicara, memang ini bahasa puitis, tapi dia ingin mengatakan bahwa keagungan Allah itu bukan disuarakan dalam momen-momen terbatas di tempat-tempat kecil tertentu, tetapi gaung dari berita tentang sukacita Allah, tentang pekerjaan Allah itu harus disuarakan oleh alam ini. Dan apa yang dikatakan pemazmur, mengapa dia pakai istilah langit dan cakrawala? Kalau dalam NIV, New International Version, dia pakai istilah yang berbeda. Langit itu heavens, sedangkan cakrawala itu skies. Ya, jadi bisa juga dipahami surga dan langit, menceritakan kemuliaan Allah. Pemazmur mau bilang apa? Itulah batas tertinggi yang diketahui di era perjanjian lama. Cakrawala itu yang paling atas, langit itu yang paling atas, heaven itu tempatnya di atas. Nah, gaung itu bahkan datang dari tempat yang paling atas. Dan kita tahu bersama, kalau itu datang dari atas, suara dari atas, maka gemanya itu bisa meliputi seluruh alam ini. Pemazmur mau katakan itulah keajaiban Allah. Apa yang diberitakan, apa yang disuarakan, pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Apa pekerjaan Allah yang luar biasa? Buat kita pertama kali adalah hadirnya bumi ini. Ini pekerjaan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Nah, beberapa ilmuwan zaman kuno mengatakan bahwa cerita Alkitab tentang penciptaan itu bohong besar. Karena bumi ini sudah ada dari sononya, ya, dari awalnya nggak ada yang menciptakan, dia sudah ada. Tetapi ketika Einstein di zaman dia hidup mengatakan bahwa segala sesuatu di bumi ini pasti ada awalnya, lalu muncullah teori The Big Bang, ya, The Big Bang Theory. Ketika teori itu muncul bahwa bumi terbentuk dari ledakan super dahsyat kurang lebih 1,37 miliar tahun yang lalu, saya baca beberapa artikel ada yang mengatakan bahkan 4,5 miliar tahun yang lalu, itu awalnya. Jadi ada ledakan yang maha dahsyat, ledakan itu panasnya 70 kali suhu matahari, lalu pelan-pelan dia mulai mendingin. Proses pendinginan pertama terjadi 500.000 tahun. Nah, ini proses penciptaan bumi. Saya mau katakan apa?
ternyata membantah apa yang dikatakan ilmuwan-ilmuwan dulu, bahwa teori Big Bang ini berbeda dengan kisah penciptaan, ini lain cerita. Tetapi mau mengatakan begini, ternyata bumi ini juga ada awalnya. Teori Big Bang, teori apapun yang dipakai, para ilmuwan ini pada satu titik mereka menemukan ternyata ada hal-hal juga yang tidak bisa dijelaskan. Mengapa tiba-tiba ada Big Bang itu, ledakan maha dahsyat itu? Mengapa ada proses pendinginan? Bagaimana caranya manusia itu hadir? Ada bagian-bagian yang tidak bisa dikisahkan. Kemudian hasil penemuan yang lain bahwa makhluk hidup, makhluk hidup di bumi ini 80% ada di dalam laut. Ini belum ada datanya, karena itu berarti ada penghitungan, mungkin ada proses-proses bagaimana tahu bahwa 80% makhluk hidup itu ada di bawah laut, bukan hanya ikannya, bukan hanya binatang-binatang, tetapi juga tumbuh-tumbuhan. Menurut penelitian 80% makhluk hidup ada di laut, dan penelitian itu masih terus berjalan sampai sekarang, coba membuktikan penemuan tersebut. Artinya apa? Semakin manusia berupaya untuk mengetahui sesuatu tentang alam ini, mereka berjumpa dengan yang tidak bisa mereka jelaskan, yaitu hadirnya Allah. Nah, proses-proses ini minimal 2 yang saya tunjukkan Bapak Ibu dan Saudara. Ini menunjukkan bahwa kisah-kisah ini harus diwartakan, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat dalam dunia ini, yang ajaib dalam dunia ini, yang diwartakan. Sekali lagi kata firman Tuhan, di langit dan cakrawala, heavens and skies, ya. Begitu dahsyatnya berita itu, tidak pernah selesai. Kita mungkin terbiasa ya di Indonesia ini melihat tumbuhan hijau. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ya terbang mau ke Israel, lalu lewati beberapa daerah di daerah Jazirah Arab sana, maka kita akan lihat, apalagi kalau pesawat kita mendarat di situ, mampir di situ ya, maka kita akan lihat tanah yang kering, tandus. Buat mereka mungkin tanaman hijau itu luar biasa. Bapak Ibu pergi ke tempat-tempat pemandangan yang luar biasa ya. Di Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia ada banyak tempat mungkin yang Bapak Ibu Saudara dan saya belum lihat langsung. Tetapi pada saat itu apa yang kita katakan, tangan kita akan terangkat dan katakan, Tuhan luar biasa. Siapa yang mengerti Allah ciptakan satu persatu dengan sedemikian detil dan indah? Siapa yang mengerti Allah ciptakan ikanlah, katakan alur-alur sisiknya itu bisa begitu cantik. Kenapa ada titik di sini, garis di sini? Mengapa Allah memakai warna kuning dan orange? Mengapa untuk ikan itu tidak pakai warna biru dan yang lain? Semakin kita teliti, semakin kita menyadari pekerjaan Allah itu luar biasa. Semakin banyak belajar tentang alam, semakin kita berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa. Nah, berbicara tentang kemuliaan, karena nats firman Tuhan mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah, maka apa arti dari kemuliaan? Ya, apa arti kata kemuliaan? Mulia itu dari, kalau lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya tinggi, terhormat, agung, luhur, bermutu tinggi. Emas dikatakan logam mulia. Mengapa? Karena bermutu tinggi. Ya. Nah, ini arti kata mulia. Sehingga kalau berbicara tentang kemuliaan Allah, berarti ada sesuatu atau mungkin ada banyak hal yang membuat kita sadar bahwa kita nggak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa mengerti itu dengan pikiran kita. Kita tidak bisa mencoba memahami, oh Allah bikin begini karena begitu. Ada saat-saat di mana kita bingung sendiri, kok begitu ya? Termasuk Bapak Ibu dan Saudara, karya Allah yang terbesar bagi dunia ini, yaitu keselamatan yang dianugerahkan Yesus Kristus. Ya,
Keselamatan yang dianugerahkan Yesus Kristus itu, inilah pernyataan kemuliaan Allah yang tertinggi yang kita rasakan betul dampaknya. Ya, bumi ini memang kita hidupi. Tapi kalau kita sibuk dengan keseharian kita, mungkin kita tidak memperhatikan apa yang terjadi di alam ini. Tetapi perjalanan kehidupan kita bisa seperti saat ini karena kemuliaan yang dinyatakan Allah melalui Yesus Kristus. Itu karyanya yang terbesar, ya. Tinggi, terhormat, agung, luhur, bermutu tinggi. Itulah Kristus yang datang serta menyempurnakan pekerjaannya. Dia tidak kerja setengah-setengah. Nabi-nabi mencoba untuk menyelamatkan dunia sebagaimana pengutusan Allah, tidak sanggup. Raja-raja, imam, utusan-utusan tertentu yang berteriak seperti Yohanes, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Apakah kata-kata Yohanes sudah menyelesaikan dosa dalam dunia ini? Tidak bisa. Sehingga dia datang dan tidak kerja setengah-setengah, menderita, mati, bangkit, naik ke surga. Nanti kita peringati menganugerahkan rohnya yang kudus kepada manusia. Luar biasa. Inilah Kristus, kemuliaan Allah, karya keselamatannya yang harus digaungkan oleh bumi ini, yang harus digaungkan oleh kita yang menjalani hari hidup. Kabar baik keselamatan Allah itu harus diwartakan. Kalau di dalam Mazmur tadi yang kita ikuti pembacaan dikatakan hari meneruskan kepada hari, malam meneruskan atau mewartakan kepada malam. Artinya apa? Tidak berhenti. Siang itu penanda matahari, malam itu penanda bulan, kegelapan yang ada. Jadi non-stop berita keselamatan Allah itu, non-stop karya penyelamatan Allah. Allah tidak pernah beristirahat. Dia melanjutkan terus sampai titik ini dalam apa? Alam ini, tapi juga kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup dengan memuliakan Allah. Kita harus hidup menyatakan kemuliaan itu. Saya bukan skies, ya, bukan langit. Saya tidak bisa mewartakan lewat cakrawala. Apakah seperti trompet tadi, seperti sangkakala tadi? Apakah saya harus bikin speaker besar yang mengarah ke atas? Tidak. Tetapi hidup yang memuliakan Allah itu seperti apa? Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, menyadari bahwa manusia kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi sadar dulu. Bagaimana sih caranya hidup yang memuliakan Allah? Sadar dulu bahwa saya ada di dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bobot kehadiran Tuhan itu terlihat melalui apa yang saya lakukan. Di situ kelihatan bobotnya Allah itu seperti apa. Karena itu kalau kita melakukan hal-hal yang melecehkan Tuhan, hal-hal yang negatif, kita harus pikir, saya menyatakan kemuliaan Allah atau tidak? Bobotnya Allah di dalam saya kelihatan atau tidak? Pekerjaan Allah yang besar itu kelihatan atau tidak di dalam saya? Mengapa? Karena ketika Dia kembali ke sorga dan Roh Kudus turun masuk dalam hidup kita, itu adalah simbol Allah yang hadir. Sehingga ketika Allah hadir, kemuliaannya harus kita nyatakan. Ya, sadar dulu. Yesaya 43 ayat 7 mengatakan, Bapak Ibu kita baca sama-sama ya. 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak Ibu saya garis bawahi itu. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kita ini hadir, bukan sembarang hadir. Kita hadir untuk menyatakan kemuliaan Allah. Setiap orang selama dia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan memakai Alkitab ini sebagai standar hidupnya, maka dia lahir, dia ada, dia bekerja, dia aktif untuk menyatakan kemuliaan Allah.
Ini Yesaya 43 ayat 7. Nah, Kolose 3 ayat 23 menyatakan yang kurang lebih sama atau menjelaskan lebih rinci. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu caranya. Bagaimana cara menyatakan kemuliaan Allah? Pertama, sadar dulu bahwa saya harus menyatakan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Apapun yang saudara kerjakan, ingatlah itu bukan untuk manusia. Atau gini, prinsip kita, saya harus mengerjakan sebaik mungkin. Ini bukan untuk saya, tapi ini saya tujukan untuk Tuhan. Ketika bernyanyi vokal grup misalnya, sekarang metodenya banyak ya. Biasanya pelatih rekam suara 1, 2, 3, 4, lalu kemudian share. Yang 4 ikut, yang 3, 2, 1 ya ikut. Itu untuk apa? Supaya kita menyanyikan dengan tepat, supaya lagunya indah, supaya yang namanya paduan suara itu terlihat. Betul, tetapi lebih daripada itu, kenapa sih saya harus latihan? Kenapa sih saya harus menyanyikan dengan baik dan benar? Karena ini adalah pernyataan atas kemuliaan Allah. Apa yang aku pujikan ini puji Tuhan. Sehingga ini bukan tentang supaya jemaat lihat kami nyanyi bagus, supaya pelayan firman tahu bahwa kami punya suara bagus. No, ini terkait aku berupaya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia yang nomor 1 ada di sini. Ini rumahnya Allah. Di sini Dia hadir. Yang pertama kali harus merasakan pujian itu indah adalah Dia. Sehingga kita harus nyanyi betul dan baik. Nah, mempersembahkan untuk Tuhan dengan yang terbaik. Dan mohon maaf, kesombongan itu seringkali beda-beda tipis ya. Apapun yang saudara dan saya kerjakan, sukses dalam pekerjaan ya, menjadi ibu rumah tangga yang baik, sekolah dapat nilai yang baik, masuk PTN ya, itu semua ya boleh dibilang kesuksesan, boleh. Tapi mengapa aku belajar baik, aku melakukan tugas dan tanggung jawabku dengan benar dan baik? Karena ini untuk Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri. Ada sebuah kalimat yang dikatakan Douglas Adams ya, untuk memberikan service, pelayanan yang baik, atau Bapak Ibu bisa ganti kata service ini dengan pekerjaan, perbuatan, tingkah laku, tindakan yang baik. Kamu harus menambahkan sesuatu yang tidak bisa dibeli atau diukur dengan uang. Dan itu adalah ketulusan dan integritas. Jadi ukurannya apa? Bahwa hidupku ini sudah menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara mengerjakan itu tulus atau tidak? Ketika jadi presbiter tapi ngomel-ngomel terus, pakai persiapan lagi, harus datang pagi lagi, aturannya banyak GPIB ini, mesti pakai baju begini, ngomongnya harus begini, enggak boleh begitu. Banyak amat sih, kita ngomel-ngomel terus. Pertanyaannya, Anda tulus tidak mau melayani Tuhan? Presbiter, pengurus PKP, PKB dan lain sebagainya, tulus tidak? Ya. Melakukan dengan integritas tidak? Bahwa apa yang saya lakukan ini, yang saya katakan ini adalah juga yang saya lakukan. Itu harus sama. Banyak orang pintar berbicara, puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Hidupnya seperti itu enggak? Jangan-jangan dia justru membawa kemuliaan diri sendiri atau menjadi kejam pada sesamanya. Jadi ukurannya, kata Douglas Adams, ada pada ketulusan dan integritasmu. Jadi ini pelajaran pertama Bapak Ibu, sadarlah saya hidup untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, saya harus sadar bahwa saya ini karena harus menyatakan kemuliaan Allah, maka siap dipakai oleh Tuhan. Dipakai dalam bidang apa? Jangan berpikir jadi presbiter, oh udah lewat peneguhannya, jadi pengurus pelekat udah lewat juga. Terus apa yang bisa saya buat? Hidup Bapak Ibu yang siap dipakai Tuhan berarti selalu menjaga apa yang kita kerjakan itu. Jangan sampai Tuhan dipermalukan, ya. Melakukan dengan baik bukan untuk kita tetapi untuk Tuhan.
Ini yang kedua, saya siap dipakai Tuhan. Kesiapan dipakai Tuhan itu dalam segala waktu dan kesempatan. Enggak tunggu nanti zamannya pemilihan baru saya siap, tidak. Dalam segala kesempatan, dimanapun. Tiba-tiba diminta, Pak, Bapak bisa jadi liturgos, Ibu nanti Ibu doa syafaat ya. Jangan saya nggak bisa. Bapak Ibu, ketika itu untuk pekerjaan Tuhan, maka katakan ya, saya siap. Kami di Curangmangu baru punya seorang cleaning service. Cleaning service-nya tidak lulus SD, sehingga dia tidak bisa membaca. Ya, baca bisa, tapi dieja per suku kata. Dan ketika nyambung, kadang-kadang nggak nyambung suku katanya. Nah, Bapak Ibu, yang luar biasa adalah dia pekerjaannya sangat bersih. Sangat bersih. Kalau dia nyapu itu kadang-kadang saya sampai bilang, karena saya tiap hari di gereja, kalau nyapu itu di gereja tuh sampai di pojok-pojok. Kok lama kamu nyapu gereja? Iya Bu. Jadi kalau ada jaring-jaring laba-laba gitu, dia pakai lap, ambil tangga, bukan pakai sapu lalu digitu-gituin aja, tapi dia naik, dia lap satu persatu ya sampai bersih. Dia tidak bisa membaca dengan baik. Tetapi dia melakukan dengan sungguh-sungguh siap dipakai Tuhan. Tidak harus kita jadi orang hebat dan besar untuk dipakai Tuhan. Tetapi apa yang dipercayakan pada kita sekalipun kecil dan sederhana, kita lakukan itu. Yang berikut terakhir Bapak Ibu, menyatakan kemuliaan Allah berarti tadi saya singgung, jangan sombong. Apa yang saudara punya? Rumah mewah ada berapa? 8, 9, tabungan bermiliar-miliar, anak-anak sekolah di luar negeri, rumah bukan hanya di Indonesia tapi di New York yang begitu mahal, atau di London yang begitu hebat. Saya punya rumah. Bapak Ibu Saudara, Anda bangga dengan itu. Dari mana sumbernya? Satu saat kalau Tuhan buat seperti membalik telapak tangan dan habis semua bisa. Jangan sombong. Ya, Tuhan yang harus dimuliakan, bukan kita. Nah, Lee Kuan Yew pernah katakan begini. Ya, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dari atas dia memandang semua orang di bawah itu kecil. Dia tidak sadar bahwa orang di bawah juga melihat dia kecil. Tidak besar, kecil. Jadi jangan sombong. Ketika kita menyatakan kita hebat, orang lain bisa menilai dari sisi lain dan mengatakan Anda tidak hebat. Ada banyak orang lain yang lebih hebat dari Anda. Apa yang kita punya yang bisa kita katakan ini karena saya? Tidak ada. We are nothing. Tuhan yang dahsyat itu yang punya semua, termasuk hidup ini. Orang yang begitu gagah perkasa, kita lihat rajin olahraga, tiba-tiba berita masuk meninggal, heart attack seketika. Bisa karena hidup adalah milik dia, bukan kita. Jadi semakin kita menyatakan kemuliaan Allah, semakin kita rendah hati. Semakin kita sadar Allah yang besar, semakin kita merasa kita kecil dan tidak berarti. Orang yang seperti itu menghargai satu dengan yang lain akan sangat tulus. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri. Sebagai orang-orang percaya, marilah kita membarui pengakuan percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Warta jemaat. Warta Jemaat Bahtera Iman, Minggu 21 Mei 2023. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Bahtera Iman mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Nancy Nisapi Rehata, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jurangmangu. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Bahtera Iman mengucapkan terima kasih atas pelayanan Voka Grup Sekolah Ora et Labora pada ibadah Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, ibadah nuansa pemuda. Pada ibadah Minggu sore hari nanti, tanggal 21 Mei 2023 pukul 17, akan dilaksanakan ibadah nuansa pemuda. Dimohon kehadiran pemuda-pemudi dan jemaat sekalian. 3. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Mei 2023 pukul 19.30 dengan pelayan firman Pendeta Foni Barahama Patipelohi bertempat di gedung gereja GPIB Bahtera Iman. Dimohon kehadiran presbiter dan seluruh jemaat sektor pelayanan 2. 4. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Bahtera Iman akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 10 di Aula dengan pelayan firman Pendeta Daniel J.C. Lumentut. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh kaum lanjut usia dengan memperhatikan protokol kesehatan. 5. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Iman akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 8 di lantai 3 dengan pelayan firman Diaken Benyamin Fidenor Tuyu. Pengurus Gerakan Pemuda mengundang para pelayan, pengurus, dan adik-adik Pelkat PA kelas tanggung untuk hadir dalam ibadah gabungan Gerakan Pemuda tersebut. 6. Katekisasi reguler angkatan tahun 2003-2024. Kelas katekisasi reguler tahun 2023 akan dimulai pada hari Minggu 4 Juni 2023. Nama-nama katekisan yang sudah mendaftar: 1. Yehezkiel Juan Matatula. 2. Angelica A. Palandeng. 3. Karis Eldad Kaihatu. 4. Britney J. Skraldida. 5. Stefania Dava Alicia Lewerisa. 6. Davina Sekar Datulobo. 7. Mikael E. Tangkudung. 8. Angelin Julieta Manopo Hendrik. 7. Atestasi masuk. Telah mendaftar sebagai anggota Jemaat GPIB Bahtera Iman
Bapak Paulus Usman yang berdomisili di Jalan Petunia nomor 426, Bukit Nusa Indah, Sektor Pelayanan 1. Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Bahtera Iman menyambut dengan sukacita kehadiran keluarga. Bila keluarga hadir pada ibadah hari ini, dimohon untuk berdiri. Delapan, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Bapak Paulus Sumaryo dalam usia 67 tahun pada hari Selasa 16 Mei 2023 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 17 Mei 2023 di TPU Jombang. Almarhum adalah anggota jemaat sektor pelayanan 4. Seluruh presbiter dan warga jemaat GPIB Bahtera Iman menyampaikan turut berduka cita dengan iringan doa, kiranya kasih dan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus menjadi bagian dari keluarga yang ditinggalkan. 9. Donor darah peduli sesama. GKI Sarwa Indah mengundang jemaat sekalian dalam acara donor darah bekerja sama dengan PMI Tangerang yang dilaksanakan pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 9.30 sampai dengan 12 bertempat di Sekretariat GKI Sarwa Indah, Jalan Vinka, Kafling 531, Bukit Nusa Indah. Jumlah jemaat yang hadir 204 orang. Demikian warta jemaat, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat, mari kita berdoa. Kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur karena Engkau mengingatkan kami semua bahwa hidup kami ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga lewat pikiran, kata-kata, dan perbuatan kami dimanapun kami berada, kami memperhitungkan itu dengan serius dan berhati-hati melakukan apapun. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya setia kepadamu, tetapi hidup kami boleh menceritakan tentang Kristus dimanapun kami berada. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, memohon Tuhan memberkati termasuk pemerintah daerah Banten ini, agar pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan mau mengurapi para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memutuskan dan menyatakan hal-hal yang benar dan baik untuk kepentingan bangsa ini, bukan untuk kepentingan golongan dan pribadi. Tolonglah ya Tuhan, kondisi politik bangsa kami sedang hangat saat ini menjelang pemilihan umum. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan bangsa ini dan memberkati serta menyertainya. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-gereja di Indonesia, juga berdoa untuk pelayanan dari organisasi-organisasi gereja yang ada di Indonesia ini. Tuhan memberkati agar semuanya dapat menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah pelayanan-pelayanannya dan terus memberikan semangat bagi jemaat untuk hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di GPIB Jemaat Bahtera Iman di tempat ini. Untuk mereka yang sedang dalam perawatan atau dalam pemulihan, baik di rumah atau mungkin di rumah sakit, kami berdoa. Untuk Penatua Lana Pongoh Hermanus, Ibu Juliana Papilaya Sopaheluakan, Saudari Ellen Manuhutu, Ibu Marice Sasabone Nikiulu, Ibu Robi Kolibu Dren, Ibu Eunike Buki, Ibu Audrey Hatumena Pesiwarisa, Ibu Siane Lisye Palandeng Lantu. Inilah nama-nama yang tersebutkan. Tapi ada banyak nama bahkan mungkin yang hadir dalam ruang ibadah ini. Kondisi kesehatan mereka sedang dalam perawatan atau pemulihan. Tuhan kiranya memberkati dan menjamah mereka semua. Setiap obat yang diminum atau dipakai dalam nama Yesus Tuhan kuduskan agar menjadi alat penyembuh untuk mereka.
Berkati juga makanan minuman saat istirahat mereka. Alirkan terus kekuatan dari Tuhan agar semangat pulih dan sembuh itu ada pada mereka yang sakit. Berkati juga mereka yang mendampingi dengan cintanya bagi mereka yang sakit, agar pendamping-pendamping ini sehat dan kuat serta penuh kasih dan kesabaran dalam mendampingi yang sakit. Kami berdoa pada pagi hari ini bagi para janda duda, anak yatim, piatu, dan para lansia. Tuhan mau hadir dalam hidup mereka, menyertai mereka, memberikan semangat, dorongan, motivasi, sukacita menjalani hari-hari hidup, dan percaya kasih Tuhan itu sempurna untuk setiap orang. Bukan mereka yang muda, yang kuat semata, atau memiliki banyak hal saja, tapi pada mereka yang sangat membutuhkan bantuan, kasih Tuhan pun sempurna dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, Tuhan memberkati karya dan pekerjaan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga yang berduka cita, keluarga Nyonya Elizabeth Sumario atas dipanggil pulangnya Bapak Paulus Sumario. Kuatkan beliau dan seluruh isi rumah tangga beliau. Yakinkan bahwa Tuhan tidak pernah beranjak. Hapuslah air mata dan peluk mereka, nyatakan kasih Tuhan, angkat kepala mereka untuk melihat hari-hari yang masih Tuhan percayakan untuk mereka jalani ke depan. Kami berdoa khusus untuk keluarga Nyonya Tristiana Yuli Wardani, keluarga Mongkau Mamangkei, keluarga Nyonya Maria Kurita Frise, keluarga Sahu Silawane Sapasuru, keluarga Nyonya Suripni, keluarga Sahab Manuntun Hari Kustoro, keluarga Butar-Butar Turangan, keluarga Haryo Sudewo, keluarga Nyonya Vera Tansil, keluarga Kali Letemia, keluarga Nyonya Mari Nancy Risakota, keluarga Kaya Lewol, keluarga Nugroho Hetaria, keluarga Nyonya Suki Wario Kairupan, keluarga Saksono Budi Nugroho, keluarga Nyonya Ripka Aryadini Likumahua. Tuhan, Engkau memberkati keluarga-keluarga ini, masing-masing rumah tangga mereka dan pribadi-pribadi yang ada. Jadilah Tuhan yang memerintah atas seluruh isi rumah tangga mereka. Kuatkan yang sedang punya persoalan hidup, tolong mereka untuk menemukan jalan keluar. Kami ikut bersyukur untuk berkat-berkat yang dialami keluarga-keluarga ini. Perjuangan kehidupan mereka, kami berdoa agar Tuhan kawal terus. Jauhkan dari keputusasaan, support mereka, dorong mereka, semangati mereka agar terus berjuang dengan tersenyum. Karena percaya Kristus yang ada di dalam mereka adalah Allah yang hidup, yang lihat dan tahu, dan tidak akan meninggalkan tangan kasih-Nya bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur juga dengan mereka yang merayakan ulang tahun dalam minggu berjalan ini. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah juga dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, minggu baru terbentang di hadapan kami dengan banyak rencana dan kerinduan-kerinduan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, sehingga yang sesuai dengan rencana Tuhan itu yang terlaksana, yang tidak jauhkanlah bahkan dari pikiran kami sekalipun. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Vokal grup Sekolah Ora et Labora akan mempersembahkan pujian. Silakan.
Dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22, Tuhan berfirman, "Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Pada 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang 10 sampai 11, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, marilah kita mengungkapkannya melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama saat ini. Marilah kita memuji Tuhan yang maha baik itu dengan menyanyikan bersama Kidung Keesaan nomor 379 baitnya pertama dan ketiga. Memberikan persembahan pada kantong kolekte yang diedarkan sambil diiringi instrumen. Kantong kolekte warna biru tua untuk kolekte dan yang kantong biru muda untuk persembahan program non-rutin.
Jemaat, marilah berdiri untuk membawa persembahan yang telah kita kumpulkan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera kembali dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Renungkanlah firman Tuhan yang sudah kita ikuti tadi bersama, bahwa kita ini harus menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam seluruh aktivitas hidup yang kita lakukan. Apapun itu, bahkan dalam bentuk-bentuk yang paling kecil, komunikasi dengan anak, komunikasi antar suami istri, lakukan dengan baik. Biarlah Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Mari bersama kita pujikan Kidung Keesaan 425, kunyanyikan kasih setia Tuhan sebelum menerima berkat Tuhan. Saudara, marilah kita terus hidup di dalam kasih, persatuan, dan perdamaian satu dengan yang lain, baik dengan sesama umat percaya maupun dengan sesama umat manusia di atas bumi ini. Kiranya kasih Kristus selalu menuntun dan menggerakkan kita dalam mewujud nyatakan itu semua. Sekarang kembalilah ke dalam kehidupan saudara setiap hari dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.